Terima kasih sudah bergabung di kegiatan sore hari ini, sosialisasi Pearson English Online Course Batch 3. Programnya yang kita buka kali ini hanya untuk self-study only, atau program pembelajaran mandiri. Kami berharap dengan kegiatan hari ini kalian bisa lebih paham atau lebih jelas bagi kalian yang akan ikut serta atau bahkan mungkin yang sudah mendaftar, karena program ini sudah kami buka sebetulnya sejak 20 September yang lalu sampai dengan 5 Oktober mendatang. Oke, sebelumnya boleh di rename terlebih dahulu npm_nama. Boleh di rename terlebih dahulu ya, npm_nama. Silahkan. Saya perkenalkan terlebih dahulu tim kami, tim dari LPII, Lembaga Pengembangan Institusi dan Inovasi dari Divisi Layanan Profesional. Di sini sudah hadir bersama kita ada Ibu Katrin, Ibu Katarina Badra, selaku Kepala Lembaga, ada Mbak Ratri, ada Mas Anton, dan ada saya sendiri, nama saya Magenta. Kita yang nanti akan membantu teman-teman, mendampingi teman-teman dalam program ini, khususnya sebetulnya dari segi teknis. Begitu. Baik, kita akan mulai saja. Sebelumnya mungkin silahkan Bu Katrin untuk dapat membuka kegiatan sore hari ini. Silahkan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Mita, Mbak Magenta atas perkenalannya. Ada satu lagi ya, mungkin tapi nanti untuk yang kelas self study mungkin tidak banyak terlalu terlibat. Ada Pak Frank ya, satu lagi yang coba saya perkenalkan di sini. Ini adalah muka-muka atau tim dari LPI atau Lembaga Pengembangan Institusi dan Inovasi. Nah, sebelum saya masuk ke sosialisasi, saya minta raise hand dulu yang semester lalu ikut kelas ini, ikut kelas Pearson Online English juga. Ada nggak di sini yang semester lalu ikut kelas Pearson Online English? Kalau ada raise hand, kalau nggak ada nggak apa-apa. Atau pertanyaan yang selanjutnya nggak ada ya, artinya yang ikut Pearson POI di semester lalu. Pertanyaan selanjutnya adalah, ada yang ikut kelas Teachcast nggak sebelumnya? Kebetulan ini memang, ini ada Andika Dwi Putra, itu manajemen ya? Iya Bu. Pernah ikut Teachcast? Oh, udah pernah. Udah sampai level? Udah beres Bu, udah sampai level 7. Oh gitu, udah sampai level 7. Boleh dong saya tanya kenapa ikut kelas POI ini lagi atau ikut sosialisasi POI ini? Waktu itu saya ngerjain yang benchmark ya Bu ya. Nah, benchmark itu saya tuh gagal 2 kali. Gagal 2 kali itu karena ada kendala teknis. Jadi terus kata pihak LPI itu harus ikut kursus POI Bu. Oke, coba sambil saya double check datanya ya sebentar. Kalau memang masalahnya adalah kalau teknis, kalau beneran mungkin bukan teknis sekali masalahnya. Kalau teknis sih seharusnya bisa tes ulang. Coba Andika ya. Andika. Andika Dwi Putra Kurnia. Oke. Oh, kamu ikut Teachcast-nya udah lama sih mungkin ya? Iya, betul. Iya Bu. Ikut Teachcast-nya bukan semester lalu ya, semester sebelumnya. Oke deh, kalau gitu saran saya. Tapi kalau dari yang benchmark, dari Teachcast-nya udah sertifikatnya udah dapat, speaking-nya juga level 7 sudah terpenuhi. Sudah Bu. Oke.
Ini saya nggak bisa lihat karena pasti kamu ikut Teachcast-nya lulusnya di semester-semester sebelumnya, bukan semester lalu. Jadi di sini nggak ada datanya. Oke, kalau gitu nanti silahkan sih. Karena Pearson Level Test kamu memang A1, jadi memang biasanya butuh waktu agak panjang untuk belajar bahasanya ya. Terutama kalau di manajemen kan nggak ada kuliah bahasa Inggris secara khusus, melaluinya Teachcast itu saja. Oke, ya. Selain itu, ada yang boleh raise hand? Ada lagi yang pernah ikut Teachcast? Atau mungkin ada yang baru masuk? Saya mau tanya, sebelumnya ikut kelas Pearson Online English ada? Selain Andika tadi? Nggak ada ya? Oke, kenapa saya tanya? Supaya saya tahu apakah saya perlu menjelaskan sangat lengkap atau bisa ada beberapa bagian yang saya lewati saja. Kalau gitu saya masuk. Kita akan jadi hari ini kita melakukan sosialisasi untuk khusus Pearson Online English Batch 3 yang seperti tadi Mbak Magenta sudah sampaikan, kelas ini hanya ditujukan untuk program Pearson Online English yang self-study only, jadi tanpa kelas gitu ya. Nah, saya rekap lagi atau review lagi, mungkin di antara kalian masih agak bingung gitu dengan standar kemampuan bahasa Inggris yang baru, itu untuk angkatan 2020 dan 2021, maupun nanti untuk semester depan kita akan sosialisasikan hal yang sama untuk angkatan 2022. Jadi, untuk kalian, kemampuan bahasa Inggris kalian akan diukurnya bukan lagi dengan bahasa Inggris yang kemampuannya itu diujikannya untuk kemampuan berbahasa pasif, tapi berbahasa pasif dan aktif. Karena itu diukur dari 4 kemampuan bahasa: listening, mendengarkan, reading, membaca, speaking, berbicara, dan writing atau menulis. TOEFL atau yang misalnya angkatan kakak-kakak kelas kalian di angkatan 2019 dan sebelumnya itu pakainya local test equivalent to TOEFL, atau TOEFL yang digunakan TOEFL yang standarnya paper based test yang nilai maksimumnya 677. Nah, TOEFL dengan standar seperti itu tidak melakukan pengujian kemampuan berbicara maupun pengujian kemampuan menulis. Jadi hanya ada 2 skill saja. Cuma untuk keperluan dunia kerja nantinya, terutama juga banyak ini masukan-masukan dari dunia dari praktisi ya, dunia industri yang bilang kemampuan komunikasi berbahasa Inggris terbatas gitu. Itu sebabnya misalnya di manajemen ada syarat Teachcast. Di sini juga kita mengubah secara keseluruhan untuk menguji kemampuan bahasa Inggris mahasiswanya itu dari 4 kemampuan tadi. Nah, standarnya tidak berubah banyak dari TOEFL, yaitu TOEFL yang tadinya ada TOEFL PBT yang tadinya 500. Sehingga kita pakai standarnya standar di B1 atau intermediate ya. Nah, skor B1 itu setara dengan Global Score of English 43 dari skala 90, maaf, atau TOEFL IBT. Nah, kalau TOEFL IBT ini TOEFL yang udah 4 skill ya, 4 kemampuan. Itu minimumnya 59 dari skor maksimum 120. IELTS minimum 5,5 dari nilai maksimum 9, dan CS minimal 140 dari, kalau saya nggak salah, skor maksimum 300. Ya. Nah, itu ada di levelnya independent user, tapi level yang awal atau intermediate. Nah, jadi untuk melakukan tes ini dan untuk bisa lulus dari skill atau kemampuan 4 yang tadi, itu yang perlu dilakukan oleh adik-adik semua itu adalah latihan, belajar gitu ya. Tes berulang kali itu tidak akan ada gunanya kalau tidak disertai dengan belajar. Oleh sebab itu,
LPII itu mengadakan berbagai alternatif atau menawarkan alternatif peningkatan kemampuan bahasa Inggris. Dua yang kami tawarkan in-house atau kerjasama gitu dengan mitra itu adalah Pearson Online English sama Teachcast with Oxford. Ya, nah bagaimana seseorang itu bisa meningkat kemampuan bahasanya? Standar yang diharapkan adalah standar bahasa Inggris B1 lagi ya. Kalau awalnya kalian ada di A2, ya, kalau awalnya kalian ada di A2, saya pakai ini aja, sorry. Maka jadi level tes kalian hasilnya A2 gitu ya. Sebenarnya fast learner itu butuh waktu 80 jam untuk kemudian bisa naik ke levelnya B1. Level B1 itu kan yang diharapkan ya, yang harus dipenuhi. Nah, kalau level kalian adanya di A1, maka kalian butuh waktu 80 ditambah 80 jam. Jadi untuk kalau kalian level tesnya tingkat awal itu butuh 80 jam ditambah 80 atau 160 jam. Jadi mohon maaf ya Andika, bukan maksudnya apa-apa. Tapi karena kamu kan ikut course sebelumnya. Nah, Andika awalnya ada di levelnya A1 nih. Jadi memang butuh total waktu belajar 80 tambah 80. Dan itu sekali lagi itu untuk yang minimum gitu ya, jumlah belajar minimum. Artinya kalau fast learner dia bisa kalau belajar 160 jam bahasa Inggris itu bisa ke B1. Tapi kan ada yang slow learner. Saya nih salah satu ya kalau kemampuan bahasa itu slow learner. Saya nggak cukup cuma 80 jam bisa naik satu level misalnya. Ya. Nah, kalau pre-A1 atau pra-A1 butuh tambahan 40 jam lagi. Jadi misalnya sejelek-jeleknya bahasa Inggris seseorang, sebenarnya secara intensif melakukan total waktu belajar 200 jam, seharusnya sih bisa untuk kemudian ini. Plus tambahan yang lain-lain ya. Tambahan latihan-latihan yang sifatnya informal. Nah, ini adalah tabel yang sebenarnya jadi rujukan awal kenapa kita menggunakan data yang di sini. Ya. Dan kalau misalnya orang udah ada dalam level bahasa Inggris yang intermediate, untuk bisa naik level tuh jumlah jam latihannya itu menjadi lebih tinggi lagi. Gitu ya. Itu catatan-catatan. Nah, atas dasar itu, karena kalau kalian mau bahasa Indonesia, kemampuan bahasa itu bukan bakat, tapi itu bisa dilatih. Jadi artinya semakin banyak berlatih, semakin banyak belajar itu akan semakin baik. Gitu. Itu sebabnya kita nggak percaya bahwa tes berkali-kali itu akan bisa naik kalau dia tidak pernah belajar. Jadi kita tawarkan pelatihan kemampuan bahasa Inggris ini. Nah, untuk pendaftaran yang kita tawarkan saat ini atau periode Oktober ini hanya ada satu program yang ditawarkan, yaitu POE Pearson Online English Course yang self study only, ya, di mana kalian bisa secara fleksibel belajar sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan waktu kalian karena belajarnya online yang bisa diakses melalui Voxy website. Nanti akunnya akan diberikan dan sejak kalian aktivasi waktu aksesnya itu adalah 6 bulan. Gitu ya. Nah, ini adalah tampilan dari Pearson Online English yang bisa diakses dari aplikasinya Voxy. Nah, saat kalian pertama kali masuk, nanti kalian akan diminta untuk ujian lagi, assessment gitu, assessment awal, assessment kelancaran bahasa. Itu ngelihat kalian masuknya di mana gitu. Jadi meskipun kalian sudah ada hasil level tes sebelumnya, nanti saat masuk ke Pearson Online English ini kalian akan dites lagi. Nah, detail soal bagaimana tahap-tahapnya setelah kalian mendaftar nanti akan ada kick off meeting juga, ya.
Nah, jadi untuk yang self-study only ini, mahasiswa akan diberikan akun. Akunnya itu bisa diaksesnya nanti lewat IDE. Dan kemudian kalian akan diminta untuk melakukan pengujian tadi, fungsi proficiency assessment. Dan kemudian kalian, kalau yang self-study, kalian pilih kayaknya course yang paling baik, paling sesuai dengan kebutuhan saya apa. Nah, nanti saya akan jelaskan dalam timetable. Kalian juga punya kesempatan untuk dicek progresnya kayak gimana oleh Mbak Ratri gitu ya. Jadi kalian juga bisa, misalnya dalam diskusi itu bisa bertanya, sebaiknya saya ambil yang mana. Nah, nanti akan ada proses evaluasi oleh administrator dari LPII tentang progres kalian sampai di mana. Saat kalian sudah, mohon maaf ini harusnya high intermediate ya, saat kalian sudah ada di level high intermediate, saya lupa FD, maka kalian kemudian bisa melakukan benchmark test. Benchmark test ini adalah tes yang dipakai untuk jadi syarat kemampuan bahasa Inggris di Unpar. Ya, yang nilainya akan dimasukin ke student portal atau yang akan dimasukin ke sistem akademik itu adalah hasil benchmark test. Bukan VPA, bukan level test, tapi benchmark test. Ya. Nah, untuk yang batch 3, untuk yang self-study only, untuk Pearson Online English ini, kita akan mulai masuk belajarnya itu bulan Oktober, akan ada kick-off meeting, dan sebulan sekali kalian akan dicek progresnya oleh tim LPII. Mbak Ratri secara spesifik, dan Mbak Magenta juga yang akan bantu. Jadi kalau kalian punya akses 6 bulan, kalian akan dicek 6 kali nih untuk itu, gitu ya. Sementara kita tulis di sini rencana belajarnya adalah self study. Yang kami rekomendasikan adalah minimal 1 minggu kalian belajar selama 4 jam menggunakan online Pearson Online English melalui si Foxy tadi, ya. Kalau kalian konsisten belajar terus 4 jam, harusnya kemampuan kalian akan penyerapan kata-kata baru meningkat. Kemampuan kalian mendengar berbagai jenis aksen meningkat. Kemampuan kalian membaca meningkat karena vocabulary-nya bertambah juga, gitu ya. Karena kalian sudah punya basic-basic itu, seharusnya kalian juga bisa lebih percaya diri untuk bicara maupun menulis. Gitu ya, itu dasar-dasarnya. Nah, mekanisme pendaftarannya seperti apa? Kalian silakan mendaftar melalui Google Form. Yang tautannya ada di sini ya. Kalian bisa pakai QR code, QR code, atau kalian bisa gunakan tautan dari Bitly yang ada di sini. Bitly /LPII, LPII-nya besar semua, underscore Anchors 3E dan C-nya besar. Nah, POE self study only ini biayanya 500.000 untuk akses selama 6 bulan. Kalian bisa pakai, jadi kalau tadi ini total waktu belajarnya bisa sampai totalnya itu hampir 80 jam, ya. 80 jam, maaf. 80 jam. Tapi sebenarnya kalian selama 6 bulan kalian kalau punya waktu ekstra kalian bisa pakai lebih lama lagi, lebih banyak lagi. Aksesnya kalau bisa kasarnya 24 jam 7 hari pun kalian bisa pakai terus gitu. Nggak ada batas maksimum, nggak ada batas kuota. Jadi manfaatkanlah sebesar-besarnya penggunaan Pearson Online English ini. Karena juga course-course, unit-unit yang ditawarkan itu banyak dan senantiasa diupdate. Ya. Nah, di luar itu sebenarnya kami mau menawarkan bahwa LPII juga memiliki fasilitas belajar. Fasilitas belajar ini ada di lantai 4 gitu ya, itu kita sebutnya lantai 4 gedung rektorat. Gedung rektorat lantai 4. Fasilitas belajar itu kita sebut sebagai language learning center. Jadi kira-kira tampilannya seperti ini sebelum ada kursi gitu ya. Sekarang sih kursinya ada.
di mana kalian sebenarnya bisa menggunakan ruangan ini untuk konsultasi ataupun untuk belajar. Cuman yang nggak bisa belajar terus-terusan, dan khususnya memang untuk yang belajar bahasa Inggris gitu ya. Silakan masuk ke websitenya LPII untuk dapat informasi lebih lanjut terkait ini. Ini saya cuman copy paste sebagian dari informasi yang ada di website kami. Jadi ada jadwal-jadwal, kalian bisa gunakan itu, gunakan fasilitas ini, tapi tentunya kalian perlu booking sebelumnya untuk bisa mendapatkan, untuk bisa menggunakan fasilitas tersebut. Nah, ini adalah kontak kami, LPII, Lembaga Pengembangan Institusi dan Inovasi. Seperti tadi saya informasikan, lokasinya itu di Gedung Rektorat, lantai 4. Ini nomor WhatsApp, ya, dan ini adalah alamat email. Kami juga punya Instagram dengan lpii.unpar, kalau nggak salah betul ya, lpii.unpar. Itu kira-kira gambarannya. Sebenarnya saya tidak akan masuk ke detail ke Pearson Online English yang slide-slide selanjutnya. Ini akan dijelaskan lebih lanjut saat kalian sudah mendaftar dan untuk kick-off meeting, gitu ya. Jadi ini adalah tahap-tahap detailnya. Tapi kalau kalian mau tahu lebih lanjut dulu, kalian bisa akses informasi-informasi tentang LPII itu, dan termasuk slide-nya itu di LPII Unpar ACID ya. Nah, kalau kalian lihat di sini di bagian unduhan, kalian bisa lihat di sini ada informasi-informasi tentang materi sosialisasi tentang kursus ya. Kursus bahasa ini, materi sosialisasi kursus ini ada di sini, bisa unduh, atau kalau mau nonton ulang video-videonya juga ada. Soal sosialisasi peraturan juga bisa dilihat di slide. Layanan yang tadi saya tunjukkan itu bisa dilihat di bagian layanan bahasa. Kalau kalian mau cari informasi lebih lanjut soal tes, bisa masuk ke bagian tes ke pelatihan yang di sini. Ya, Language Learning Center tadi ada di sini. Ini informasi yang lebih detailnya. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Magen. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab begitu. Jika ada yang memang mau bertanya, silahkan bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa ditulis di kolom chat. Silahkan. Apakah ada yang tidak jelas atau apakah ada pertanyaan lebih lanjut? Baik, Bonaventura, silahkan. Ya, Ibu, terima kasih. Selamat siang semuanya. Saya dipanggilnya Noel dari Fakultas Filsafat. Nah, kan kebetulan saya ini angkatan 2020, dan juga ketika awal masuk itu di semester 1 atau semester 2, saya lupa, udah pernah mendaftar untuk TOEFL, untuk TOEFL 75.000. Nah, apakah duit TOEFL itu bisa dimasukkan juga, nanti kita nggak usah bayar 500 jadi 425.000 gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah memang semuanya wajib untuk ikut batch-nya ini dulu gitu, kursus ini semua mahasiswa itu harus mengikuti, atau bisa juga tanpa mengikuti kursus terus langsung kelas levelnya udah sampai mana, habis itu langsung benchmark gitu. Apakah memang demikian alurnya, atau bisa bisa dipersingkat begitu tanpa ikut kursus gitu? Ini mewakilkan pertanyaan dari teman-teman kami juga di Fakultas Filsafat gitu, karena kan ada beberapa yang di konven kan, di Ordo, di Seminari Tinggi gitu, termasuk saya dan juga teman-teman di Fermentum gitu. Itu sih yang pertanyaan utamanya yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Langsung saya jawab aja. Mas Santo minta tolong dicekin 61220011027 ya. Level tesnya. Oke, Frater,
dari Frater Noel dari Fermentum ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang saya mau coba jelaskan terkait dengan proses belajar itu, kalau misalnya Frater pada saat masuk itu tuh diminta untuk tes, kemudian hasil tesnya itu di bawah B1, maka memang perlu pelatihan. Nah, pelatihannya itu, kenapa perlu pelatihan? Logikanya lagi karena kami percaya bahwa kemampuan bahasa Inggris akan meningkat saat dilatih, ya. Apakah pelatihannya harus melalui apa yang ditawarkan LPII? Jawabannya tidak. Pelatihan itu bisa dilakukan di mana saja. Hanya Unpar melalui LPII menawarkan program yang harganya dalam tanda kutip miring gitu. Kalau dibandingkan dengan TBI, dibandingkan dengan IIP, IF, dan lain-lain tuh harga kursusnya pasti jauh lebih mahal. Nah, tapi misalnya Frater mau latihannya itu sendiri, nonton, dia bisa lah latihan sendiri atau ikut komunitas-komunitas. Tidak ada salahnya juga untuk melakukan hal tersebut. Hanya yang sulit adalah bagaimana kami bisa tahu jumlah jam Frater untuk latihan bersama dengan teman-teman di konven lain itu memang sudah memenuhi untuk dianggap naik level. Nah, itu yang biasanya agak sulit. Kami sedang mengevaluasi jenis-jenis tes apa saja yang bisa dijadikan dasar untuk kemudian dipakai gitu untuk bilang ya saya bisa ikut benchmark. Jadi saya latihan. Jadi misalnya ya Frater Noel misalnya ikut pelatihan, nggak ikut pelatihan tapi belajar otodidak, baca buku, belajar sendiri dan lain-lain bersama-sama teman-teman. Untuk tahu bahwa levelnya udah layak untuk tes, kita kan perlu tahu gitu. Nggak bisa langsung ambil tes aja. Uang duit gitu atau rugi. Nah, itu yang sedang kita cek, tes apa aja yang bisa kita berikan atau kita jadikan dasar untuk menguji sebelum masuk ke benchmark. Gitu ya. Semoga menjawab ya. Jadi agak panjang mungkin jawaban saya. Nah, Mas Anton minta tolong. Jadi apa levelnya? Untuk Pearson level testnya B1, Bu, atas nama B1. Oke. Nah, jadi menjawab pertanyaan Frater Noel, karena Frater Noel level tesnya sudah B1, maka sebenarnya bisa aja langsung daftar benchmark. Karena kan untuk bisa ikut benchmark test itu butuh level tes minimal B1 atau kalau di bawah itu ada bukti, kalau A2 ada bukti sudah pernah kuliah bahasa Inggris. Atau kalau di levelnya di bawah A2, artinya perlu latihan yang jumlah jamnya 160 gitu ya. Kalau A1 itu 160. Nah, itu dibuktikannya dengan apa gitu. Jadi khusus untuk Frater Noel sebenarnya nggak harus ikut pelatihan ini, langsung benchmark aja, silahkan boleh. Ya. Nah, saya memang tidak membahas itu. Tapi itu sebenarnya ada di sosialisasi yang kapan sih bulan apa kita ngadain sosialisasi itu? Saya dah lupa. Bulan Januari kita sosialisasikan itu. Saya coba tampilkan dulu ya. Kalau misalnya, saya nggak ikut, saya nggak tahu ada sosialisasi itu. Silahkan. Di bagian unduhan di websitenya LPII, informasi itu ada. Silahkan cek, ada di poin Frater Noel kan angkatan 2020 ya, jadi bisa lihat di materi yang nomor 2, bisa diunduh gitu ya, nanti dibuka filenya. Atau kalau mau mendengarkan, menonton videonya, bisa lihat di bagian yang sini, poin nomor 3. Menjawab, Frater? Sangat menjawab, Ibu. Terima kasih. Karena ini kan maksudnya bersangkutan juga untuk kami menganggarkan kepada Kuskupan kan, karena jumlah uang yang cukup banyak untuk kami anggarkan gitu. Jadi ya
perlu ditanyakan juga lebih jauh supaya kami juga bisa menyampaikannya kepada formator gitu, Ibu. Terima kasih ya atas Ya. informasinya. Terima kasih kembali, Frater Noel. Jadi, ya, yang penting adalah saya coba bukakan di sini ya. Ini saya masih share screen kan ya. Jadi, semua satu konven itu, Fermentum, silakan, misalnya angkatan 2020, itu cek dulu bahasa Inggris dasarnya berapa. Ini. Lihat di bit.ly LPII_level test. Kalau level di sininya, skor level tesnya A2, dan sudah lulus kuliah bahasa Inggris, bisa langsung ambil benchmark test tanpa perlu pelatihan. Itu ya, salah satu contohnya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya boleh nggak, Bu? Apa gantian dulu yang lain? Boleh lanjutin aja sekalian dulu. Ini nanti ada pertanyaan yang saya akan jawab dari chat juga. Silakan. Oh ya, terima kasih. Jadi soal kan kalau misalnya mau langsung nih ke benchmark nih, saya misalnya udah terlalu sombong untuk nggak mau ikut tes gitu, mau langsung ikut benchmark gitu. Bagaimana prosedurnya yang harus saya lewati gitu? Apakah harus datang dulu ke gedung lantai 4 rektorat Unpar di Cimbuluit atau bisa daftar secara online begitu? Oke, silakan Mas Anton yang jawab. Nggak mau saya jawab. Oke. Terima kasih. Untuk pendaftaran tesnya itu kita masih melakukan secara online. Jadi kalau seandainya Mas mau daftar, silakan kontak ke WhatsApp LPI. Kemudian nanti akan kami balas sesuai permintaan atau sesuai kebutuhan Mas gitu. Jadi kalau seandainya Mas mau daftar, nanti kami akan arahkan ke Google Form pendaftarannya itu. Sekian Ibu. Kurang informatif ya jawabannya. Kalau frater itu butuh jawabannya panjang, jangan pendek-pendek, Mas. Betul ya, betul ya, frater. Saya masuk dulu lagi ke sini ya. Salah satu cara paling gampang gitu, karena Mas Anton ini baik banget. Semua juga akan dilayani melalui WhatsApp gitu. Jadi cara gampangnya tanya aja lewat WhatsApp. Tapi kalau ada yang nanyanya terlalu banyak, sebenarnya kan ada katalognya, jadi akan mudah gitu ya. Tapi sebenarnya bisa lihat informasinya sendiri di sini, di bagian di websitenya LPII, tes bahasa Inggris ya. Begitu klik tes bahasa Inggris, kalian yang ada di angkatan 2020, 2021 dan nanti ya 2022 tuh klik di sini. Informasinya juga lengkap ada di sini. Gimana, apa aja harus dilakukan gitu ya. Jadi langsung lihat benchmark test, syarat benchmark test adalah ini. Jadi level tesnya udah B1 bisa langsung daftar. Kalau tes benchmark testnya nggak B1, nah itu ada syarat-syarat lain. Syarat-syarat lainnya silahkan, atau ada pengecualian lain ya, silahkan itu bisa dicek lebih lanjut di sini informasinya gitu ya. Atau kalau misalnya mau nanya langsung silahkan klik di WhatsApp-nya LPI. Begitu ya, Frater. Berarti kalau misalnya saya mau daftar kursus ini boleh juga kan Pak? Tadi kan dari informasi saya udah B1 gitu, Bu. Mau ikut kursus ini, mau belajar lebih jauh boleh aja. Oke, Nggak terima ada kasih. salahnya. Cuman kalau misalnya mau hitungannya ngirit dan percaya diri udah bagus sih, ya silahkan aja langsung ambil tes benchmark-nya. Jadi PR kemampuan bahasa Inggrisnya juga jadinya sudah dapat. Gitu ya. Siap, Ibu. Terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Saya lanjutkan di sini. Saya ada pertanyaan ya di chat ya, di kolom chat. Saya bacakan dulu pertanyaan kolom chatnya sambil saya stop share. Di chat. Jadi mau memastikan kalau VPA terakhir sudah intermediate, kita tidak perlu melakukan study lagi. Saran saya itu high intermediate. Tadi ada yang saya edit ya, high intermediate. Kenapa? Karena VPA Foxy Proficiency Assessment itu hanya menguji listening dan reading.
tidak menguji writing dan speaking. Padahal writing sama speaking itu biasanya lebih susah daripada listening dan reading. Kecenderungan orang yang tes IELTS atau tes yang soft skills gitu ya, nilai writing dan speakingnya itu lebih rendah daripada listening dan reading. Itu sebabnya saran saya adalah naikin satu level. Jadi kalau udah high intermediate baru itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari nanti silakan ya kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan silakan ditanyakan secara langsung. Tapi saya jawab dulu yang ada di chat. Naftali Yahya dari Hubungan Internasional ya. Pearson-nya udah A2+ dan udah ngambil kuliah English for Specific Purpose ya, English for International Relations. Jadi apakah perlu self study? Nggak perlu karena A2+ ditambah kuliah bahasa Inggris sebenarnya udah bisa dipakai untuk jadi dasar menentukan bukan dasar menentukan iya. Udah jadi mencukupi. Dan biasanya nih kalau anak-anak HI itu kan kuliahnya kebanyakan juga ada yang bahasa Inggris. Biasanya sih kemampuan active speaking ataupun active writing-nya harusnya sih menjadi lebih baik gitu ya. Coba aja langsung aja benchmark test sekali. Itu sih sudah bisa. Kecuali kalau misalnya memang masih ingin belajar lebih jauh dari materi-materi yang ada di ini. Oke, saya jawab dulu selanjutnya dari pertanyaan dari Edric ya. Edric bertanya mau memastikan kalau VPA tadi Edric kayaknya pertanyaannya yang tadi sudah di forward ke saya juga ya. Oke, Edric dari matematika ya ini ya. Nah, Edric. Ya, Edric, jadi dia jawabnya lewat chat terus Edric ini. Edric matematika ada mata kuliah bahasa Inggris kan? Oke. VPA-nya intermediate, bisa coba kalau misalnya kamu sudah merasa percaya diri, sebenarnya bisa aja coba dikombinasikan dengan mata kuliah bahasa Inggris. Untuk jadi syarat bahasa ini, untuk jadi syarat tes benchmark. Tapi kalau misalnya kamu mau coba lagi, belajar lagi lebih jauh, boleh-boleh aja ya, Edric ya. Jadi kalau intermediate tapi ada bukti udah kursus bahasa Inggris. Ada mata kuliah bahasa Inggris yang lulusnya dengan lulus mata kuliah bahasa Inggris bisa kita lihat, cuma kalau kamu merasa tidak yakin juga dengan hasilnya ya silahkan untuk ambil POE sekali lagi. Semoga menjawab ya, Edric. Yang nggak bisa on mic karena lingkungannya berisik. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Silahkan, bisa secara langsung atau bisa juga melalui chat. Atau Silahkan, dari Andika. ini Andika. Andika, silahkan Andika. Iya Bu, izin bertanya Bu. Untuk level tes kan saya tuh A1 Bu, lalu udah mengikuti case itu dari level 5 sampai level 7. Terus kemarin tuh kan ikut benchmark tapi ternyata belum sampai B1. Jadi apa saya harus ikut kursus lagi atau Bu, atau bisa ikut benchmark lagi ya? Soalnya kan kalau misalnya dilihat dari waktunya yang harus naik 80 jam itu, saya udah ikutin test case itu berarti level 5, 6, dan 7 Bu. Ya Andika, karena ternyata mungkin ya level test, jadi gini, mungkin karena teach case kamu itu udah lama, terus kan sayangnya di manajemen memang mungkin nggak ada kuliah bahasa Inggris gitu ya.
bisa jadi ada penurunan kemampuan bahasa Inggris karena tidak dilatih, gitu. Nah, jadi pada saat terakhir kamu lulus level 7-nya tuh kapan? Tahun lalu ya, 2021 atau ya 2021, betul kan? Iya, 2021. Terus ngambil benchmark testnya kapan? Bulan Juli. Bulan Juli. Udah lebih dari 6 bulan ya. Betul ya, udah lebih dari 6 bulan. Pada saat bahasa Inggris itu tidak dilatih, ada kemungkinan kemampuan bahasa Inggris itu turun. Gitu. Apalagi udah melalui 6 bulan. Ada yang bilang maksudnya biasanya sih tes tidak akan berubah dalam 3 bulan gitu ya. Tapi kalau udah 6 bulan bisa jadi berubah, itu sebabnya. Jadi dalam kasus kamu memang saya sarankan untuk ambil latihan lagi aja sebelum tes benchmark. Mbak Ratri atau Mbak Magenta atau Pak Frank mau menambahkan? Mbak Ratri mungkin? Masih di mute, Ratri. Oke. Bisa dengar sekarang? Oke, ya. Saya setuju dengan Bu Katrin, ya Mas Andika. Jadi sebaiknya ambil pelatihan karena bahasa itu kan skill yang harus dilatih. Jadi sebaiknya nanti latihan dulu, nanti ketika sudah hasilnya kalau latihan di POE batch 3 ini ya, begitu VPA-nya high intermediate bisa ambil tes begitu. Karena kalau tesnya ditunda-tunda lagi dan Mas Andika nggak pernah pakai, nanti benar takutnya menurun hasilnya. Lupa nanti pasti. Begitu. Mungkin Pak Frank atau Mbak Mita, saya segitu aja, Ibu Katrin. Ya, terima kasih. Pak Frank mau menambahkan? Yeah, just a general remark. The key word from Pearson is engagement, meaning you have to be very enthusiastic. You have to keep studying. One of the problems is that some people find the grammar section or the grammar guide boring or dry, what you call garing in Sundanese. You can make it more fun by thinking of your own examples based on your own life, on people around you, on what you see, what you experience as a student. You can make examples about your lecturers, about anything. Make it more concrete that way. That's a very handy tip to make it more fun and more, to remain engaged. Another one is that for self-study students, they often feel isolated or lonely. You're studying on your own. Nobody is checking you except for the mentor during the checkup sessions once a month. That may not be enough. In that case, form a small group like the people I taught in pre-A1. These were frater as well, like the one we saw just now. Make a small group of friends, watch the videos together, do the listening exercises together, interview each other, exchange opinions, and make it more fun that way. So there's two bits of advice from me. Good luck during the course. I hope you enjoy it. Always feel free to contact us through the WhatsApp group during the checkup sessions. We're always here to help you, and especially our leader, Ibu Katarina, is very knowledgeable about English, and all our staff are here to help you. Okay, thank you very much. Thank you, Pak. Apakah ada lagi yang akan bertanya? Maaf Bu, ingin mencoba bertanya lagi Bu. Boleh, silahkan Andika. Ini juga saya sebenarnya rada sedikit kecewa Bu, karena untuk benchmark yang pertama itu hasil dari benchmark testnya itu nggak keluar, hanya speaking yang keluar Bu. Lalu terus kan dikasih toleransi sama pihak Pearson-nya untuk boleh ikut benchmark tes lagi. Nah, untuk hasil tes kemudian juga hasilnya tuh nggak keluar. Di email tuh hasilnya tuh nggak keluar. Kan saya juga jadi bingung Bu, maksudnya saya ngerjain tuh sampai beres, saya kerja sampai beres gitu Bu. Tapi saya juga bingung kenapa untuk listening, reading, dan writing tuh skornya tuh nggak ada gitu Bu. Terus buat yang dikasih toleransi benchmark yang tes kedua,
Itu saya coba dulu sampel tesnya untuk speaking itu bisa. Tapi saat saya coba langsung benchmark-nya, itu ternyata speaking saya nggak kedetek, Bu. Saya sudah refresh, ternyata nggak kedetek. Ya paling itu aja sih, Bu. Bisa diberi tanggapan ya, paling, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Sorry sebentar ya. Sorry ya, saya sekalian minta tolong di double check nilai kamu, karena di sini daripada saya buka lama nih kalau saya pakai Zoom, jadi saya minta tolong tim yang lain yang untuk ngecek. Andika, jadi ada beberapa hal terkait dengan bahasa Inggris benchmark, seperti mungkin tim LPII, Mbak Cynthia, Mas Anton juga sudah menginformasikan sebelumnya. Benchmark test itu pada dasarnya memang sangat tergantung pada koneksi internet. Kalau koneksi internetnya on off artinya tidak stabil, itu bisa mempengaruhi. Udah masukin nilai gitu ya, udah masukin nilai, sudah masukin jawabannya tidak terrecord. Itu satu. Untuk yang speaking biasanya ada aba-aba disuruh ngomongnya itu, bukan aba-aba sih, tapi disuruh ngomongnya sekian. Kadang-kadang mahasiswa yang nervous nih, pada saat speaking itu langsung ngomong aja, padahal belum waktunya dia untuk ngomong. Belum waktunya ngomong itu artinya belum start recording. Begitu belum start recording, keburu ngomong dulu, nanti keputus. Sehingga yang bagian awal yang jawaban sebenarnya jadi tidak terrecord, itu yang lain ya. Kemudian yang ketiga, selain itu juga ada saran itu menggunakan web browser tertentu, Chrome kalau nggak salah ataupun Safari ya kalau saya nggak salah. Nah, dan memastikan itu sudah terupdate. Jadi yang masalah-masalah teknis itu kita selalu koordinasi nih sampai kecatat. Begitu harus sampai dibuka datanya tercatat sebenarnya. Oh, si A ini dia skip jawaban. Begitu skip jawaban itu mengacaukan cara penilaian benchmark test. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak tahu, tetap jawab aja, salah nggak apa-apa, tapi jangan skip jawaban. Jangan ngomong terlalu cepat. Posisi kalau yang speaking itu biasanya mic dari earphone itu mungkin terlalu dekat atau ini, jadi noise-nya terlalu tinggi. Atau menggunakannya bukan yang wire. Ini kan saya pakai earphone-nya wire, saya pakai kabel. Tapi Bluetooth itu juga mengganggu. Jadi memang ada berbagai hal yang bisa jadi menyebabkan masalah tes itu tidak sesuai dengan harapan. Nah, oleh karena itu sebenarnya sekarang kita minta juga semua melakukan tes di dalam kampus meskipun dengan laptopnya masing-masing supaya koneksi internetnya menjadi stabil. Nah ini ada informasi ya, Andika. Speaking non-scorable itu bisa jadi kamu pakai earphone yang tidak standar, pakai Bluetooth, atau ngomong terlalu cepat. Nilainya kamu tuh non-scorable. Jadi misalnya ada pertanyaan, kamu langsung jawab. Jadi misalnya jawabannya apa ya, umbrella gitu ya, umbrella. Terus kamu udah ngomong ya sebelum start recording itu mulai. Jadi kan yang kedengaran cuma elah. Jadi dianggap salah, bisa jadi gitu sehingga non-scorable. Atau itu lagi Bluetooth. Pokoknya memang tidak boleh earphone yang Bluetooth, speaker yang Bluetooth ya, harus yang berkabel. Listening, writing below level bisa jadi itu disebabkan karena kamu skip jawaban. Ya,
Atau sebenarnya listening writing below level itu kemungkinan besar sih memang salah, tapi kalau non scorable itu yang ini tidak apa namanya ada yang dilewat dan lain-lain. Seingat saya ini kamu Andika masih ikut tesnya waktu itu masih yang offline ya, online ya. Saran saya sih karena ada 2 nilai yang non scorable, ini jadi catatan aja Mas Anton di sini ya. Coba aja dikasih 1 kali lagi kesempatan. Sorry Andika, kamu udah tes yang on-site belum? Belum Bu. Coba dikasih 1 kali lagi kesempatan deh Mas Anton, dan nanti titip pesan ke Mbak Cynthia untuk dikasih kesempatan sekali lagi on-site. Begitu nilainya semuanya kelihatan below level, ini ya, daftar yang sesegera mungkin aja. Karena kalau enggak, kamu kalau bisa harus kursus lagi, ini kan pendaftaran kursus yang terakhir di semester ini. Kalau enggak, kursusnya pelatihannya baru bisanya di semester depan. Gitu ya, Andika. Mudah-mudahan menjawab. Baik Bu. Bu, berarti ingin meluruskan aja, berarti saya dikasih kesempatan tuh sekali lagi ya Bu ya, untuk langsung ikut benchmark test secara onsite. Jadi ini tuh pertimbangan-pertimbangan ini saya mau meluruskan ya buat semuanya juga. Kadang-kadang kok dia dikasih, saya enggak gitu ya. Teman saya dapat itu masih dikasih. Kami itu ngelihat case by case. Kalau semua levelnya itu below level, itu udah pasti nggak dikasih gitu. Tapi kalau non scorable artinya ini ada masalah teknis tertentu gitu. Jadi begitu nilainya udah, jadi karena kamu ada 2 komponen nilai yang non scorable, sehingga kita kasih kesempatan. Ya, kalau ngelihat ke overallnya semuanya sama nilainya non scorable, NA gitu. Ya, banyak nih yang bilang kok saya nilainya NA nggak dikasih, dia nilainya NA dikasih. NA-nya karena yang satu ini below level semua. Gitu. Ya, karena kalau below level semua keluar nilainya juga NA. Karena ini tesnya ditujukan untuk B1. Kalau tesnya di bawah B1, dia nggak bisa ngeluarin skornya karena bukan B1. Gitu ya, ngerti ya? Nanti kadang-kadang pada saat ini diinformasikan satu dengan yang lain, mungkin ada yang penangkapannya berbeda, tapi koordinasikan aja sama kami. Jangan anggap kami itu pilih kasih, enggak, kami tidak pernah pilih kasih, gitu ya. Jadi kamu, Mas Anton, sekali lagi untuk Aditya karena Andika, sorry, untuk Andika karena ada non scorable-nya yang bisa jadi masalah teknis, boleh dicoba 1 kali tes lagi. Siap Bu. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Tapi Bu, untuk pendaftarannya bagaimana Bu ya? Ya, pembukaan pendaftaran ada kan di minggu ini, silahkan Pendaftaran, coba. ya, untuk minggu depan itu tanggal 4 pelaksanaan tesnya Bu, dan pendaftaran udah kami buka hari ini sampai hari Rabu pukul 12. Nah, jadi tesnya onsite, yang ini sementara, sorry, saya tadi lupa memberikan penjelasan jadwal ya. Penutupan pendaftaran ini tanggal 5 Oktober ya, betul ya Mbak Ratri ya? Kok saya tadi kelewat sih jadwal? Iya, jadi saya screen share lagi. Saya kelewat menjelaskan pendaftaran untuk apa namanya? Oops. Maaf. Pendaftaran itu sampai 5 Oktober. Kalau kamu tes ikut yang 4 Oktober, nilai kan langsung keluar tuh. Jadi kamu bisa tahu tes kamu ternyata masih belum D1, kamu ikut aja, daftar aja di apa namanya pelatihan Pearson Online English ini. Gitu ya. Seperti tadi Mbak Ratri sampaikan, saran antara latihan sama tes itu jangan jauh-jauh karena bisa jadi akan berubah apa namanya levelnya. Gitu ya. Baik, Ada Bu. lagi yang ingin bertanya? Bu, maaf sebentar Bu ya.
Jadi saya udah daftar itu yang benchmark itu 3 kali. Tapi yang ketiga itu ternyata ditolak di reject karena harus ikut kursus itu. Tapi saya udah bayar. Apakah bisa dialihkan ya Bu ya? Ya, nanti itu lewat WhatsApp aja. Oke, Silahkan baik, Bu. didiskusikan lewat WhatsApp, karena nanti pengecekannya juga via WhatsApp kita. Baik Bu, terima Ya. kasih Bu. Oh iya, tadi yang Frater Noel itu saya belum jawab ya. Nih uang 75 rupiahnya, 75.000 rupiahnya, itu bisa dipotong dari ini. Atau kalau misalnya Frater Noel mau langsung ambil benchmark karena udah B1 ya, tinggal cukup bayar 75.000 lagi. Karena tes benchmark itu biayanya 150.000. Dengan melampirkan ininya, Bu. Apa, Bu? Dengan melampirkan bukti pembayaran sebelumnya, Mas. Melampirkan. Oke, terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, kita akan ada sesi foto terakhir. Boleh on cam dulu semuanya? Oke. Baik, saya akan bantu hitung mundur. Boleh dibantu ya Mbak Ratri ya? Ya, oke. Baik, 3, 2, 1. Satu kali lagi, senyum yang paling genuine ya, tolong. Oke, 3, 2, 1. Sebentar Mbak Mita, bisa satu kali lagi? Oke, baik. Oke, Terakhir ya. terakhir. Oke. Saya hitung lagi, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih semuanya. Jika memang ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan atau lain-lain, silahkan bisa kontak kami di nomor LPII dari WhatsApp, atau kalau misalnya mau mampir ke lantai 4, gedung rektorat di lantai 4, kami juga siap menerima. Terima kasih semuanya, selamat sore. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Bu, Pak.